Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang mata pelajaran fisika. Pada hari ini kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, langsung saja kita mulai ya. Anak-anakku semuanya, kalian pasti tentu pernah mendengar istilah piramida. Benar, piramida adalah salah satu keajaiban dunia yang terletak di Mesir. Konon katanya, piramida ini dibangun hampir lebih dari 20 tahun dengan menggunakan lebih dari 2 juta blok batu. Ada yang menarik dari proses pembangunan piramida ini. Dulu, ternyata bangsa Mesir itu belum pernah mengenal namanya istilah satuan meter. Tapi, kenapa ya kok piramida itu bisa berdiri dengan kokoh sampai sekarang? Ternyata, pada tahun 4000 sebelum Masehi, di Mesir sudah ada istilah yang namanya qubit. Qubit merupakan satuan yang digunakan oleh bangsa Mesir. Qubit diukur dari ujung siku hingga ke ibu jari. Tapi kenapa ya? Padahal kan ukuran lengan manusia itu kan beda-beda. Tapi kenapa piramida bisa berdiri kokoh hingga sekarang? Ternyata di Indonesia, qubit itu kita kenal dengan istilah yang namanya hasta. Nah, selain hasta, di Indonesia juga terdapat beberapa satuan yang dulu sering digunakan. Antara lain adalah jengkal. Jengkal diukur dari ujung ibu jari hingga ujung kelingking. Selain jengkal, ada juga istilah yang namanya depa. Depa itu diukur dari ujung tangan kanan hingga ke ujung tangan kiri yang dibentangkan. Anak-anakku semuanya, ternyata tidak hanya di Indonesia saja. Bahkan di Inggris itu juga terdapat sebuah satuan yang dikenal dengan istilah yard. Yard merupakan satuan yang diukur mulai dari hidung hingga ke ibu jari. Nah, lagi-lagi ternyata satuan yang digunakan banyak menggunakan anggota tubuh manusia ya. Padahal anggota tubuh manusia itu kan ukurannya beda-beda. Seiring perkembangan zaman, banyak negara-negara di dunia mulai saling bekerja sama, baik di bidang perdagangan, teknologi, komunikasi, dan lain-lain. Sehingga sangat perlu yang namanya satuan baku atau satuan yang nilainya tidak berubah-ubah seperti jengkal, kemudian qubit itu tadi kan satuannya berubah-ubah sehingga diperlukan satuan baru yang nilainya tidak berubah-ubah. Nah, satuan ini dinamakan dengan satuan internasional. Baik, pada waktu SMP kalian tentu sudah mengenal dengan istilah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran fisika yang menjadi dasar dari besaran lain. Nah, besaran pokok itu ada 7. Yang pertama ada panjang dengan satuan internasionalnya meter. Yang kedua massa dengan satuannya kilogram. Yang ketiga waktu dengan satuannya sekon. Yang keempat kuat arus listrik dengan satuan ampere. Yang kelima suhu dengan satuan Kelvin. Yang keenam jumlah zat dengan satuan mol. Dan yang terakhir adalah intensitas cahaya dengan satuan kandela.
Ternyata, selain dari 7 bahan pokok tadi, kita sering menjumpai besaran-besaran yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, luas, contoh luas lapangan bola. Ada juga volume, yaitu misalkan volume air dalam gelas. Nah, besaran-besaran selain dari 7 besaran pokok tadi, itu kita namakan dengan besaran turunan. Jadi, besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari hasil penurunan dari besaran pokok. Seperti contoh, luas dan volume. Luas, rumusnya adalah panjang kali lebar. Sedangkan panjang merupakan besaran pokok, dan lebar juga merupakan besaran pokok, yaitu panjang. Sehingga satuannya diperoleh meter kali meter. Sehingga luas satuannya adalah meter persegi. Kemudian untuk volume, rumus dari volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi merupakan besaran pokok, yaitu besaran panjang dengan satuan meter, sehingga diperoleh meter kali meter kali meter. Sehingga satuan dari volume adalah meter kubik. Nah, selain dari luas dan volume, masih banyak lagi besaran-besaran turunan yang sering kita jumpai. Contoh, kecepatan. Baik, sebelum kita lanjut video ini, coba kalian pause dulu dan kalian coba jabarkan besaran kecepatan itu berasal dari besaran pokok apa ya? Baik, kalau sudah, apakah jawabannya seperti ini? Nah, kecepatan itu berasal dari jarak dibagi waktu. Jarak merupakan besaran pokok yaitu panjang yang satuannya meter, dan waktu merupakan besaran pokok yang satuannya detik. Sehingga diperoleh kecepatan satuannya adalah meter per detik. Selanjutnya, besaran-besaran fisika juga dapat dinyatakan dengan dimensi, yaitu lambang-lambang menggunakan huruf tertentu yang di dalam kurung seperti ini. Tapi dimensi itu apa ya? Terus fungsinya untuk apa ya? Nah, dalam fisika, dimensi itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dimensi dapat digunakan untuk mengecek apakah dua besaran itu setara atau tidak. Seperti contoh, usaha dengan energi kinetik. Usaha memiliki satuan joule, sedangkan energi kinetik juga memiliki satuan joule. Sehingga usaha dan energi kinetik dapat dikatakan sebagai besaran yang setara. Selain untuk mengecek apakah besaran-besaran dalam fisika itu setara atau tidak, dimensi juga dapat digunakan untuk mengetahui penurunan dari besaran turunan atau satuan dari besaran turunan. Berikut adalah rumus dimensi untuk besaran-besaran pokok, seperti panjang L besar, massa M besar, waktu T besar, kuat arus listrik I besar, suhu theta, jumlah zat N besar, dan intensitas cahaya J besar. Untuk besaran-besaran turunan, maka kalian bisa menurunkannya melalui besaran pokok. Seperti contoh, luas berasal dari panjang kali lebar. Panjang rumus dimensinya L, sedangkan lebar karena termasuk besaran panjang, rumus dimensinya juga L. Sehingga luas rumus dimensinya adalah L pangkat 2. Contoh lain, kecepatan berasal dari jarak dibagi waktu. Jarak merupakan besaran panjang yang rumus dimensinya adalah L, sedangkan waktu merupakan besaran
pokok yang rumus dimensinya adalah T besar, sehingga diperoleh bahwa rumus dimensi kecepatan adalah L per T, atau bisa ditulis L kali T pangkat minus 1.